Kali ini saya akan membawakan topik perihal pemeriksaan wajah janin yang biasanya kita lakukan pada kehamilan dalam pemantauan rutin. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam pemeriksaan wajah janin selama kehamilan dari trimester pertama sampai trimester terakhir. Sebaiknya kapan kita lakukan pemeriksaan kehamilan dengan melihat wajah janin? Tentunya apabila kita mendapatkan posisi yang memungkinkan untuk melihat wajah janin dengan pemeriksaan standar. Baru kemudian bila memungkinkan, tentunya dengan kompetensi dan kemampuan dari operator pemeriksa, maka kita bisa melakukan pemeriksaan wajah dengan teknologi yang lebih memadai seperti teknologi 3 dimensi atau 4 dimensi. Umumnya hasil terbaik bisa kita lakukan untuk kita periksa pada minggu sekitar 18-34 minggu. Tentunya tergantung dengan keperluan apa kita akan melakukan pemeriksaan tersebut. Teknologi 3 dimensi, 4 dimensi sebenarnya sudah cukup lama ada, namun kala itu masih sangat sedikit dan cukup rumit untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Pertama kali muncul sekitar tahun 1998 dengan ketajaman gambar yang masih cukup rendah dengan kecepatan gambar yang tidak terlalu memadai karena cukup lambat gambarnya, seolah-olah terputus-putus. Hingga kemudian mendekati era tahun 2009 dengan kemajuan teknologi komputer, gambar semakin lebih jelas. Ada beberapa filter yang bisa untuk menyaring artefak-artefak bayangan sehingga bisa membuat tampilan lebih halus. Sekitar 2009 sampai 2015 kita bisa menambahkan gambar 3 dimensi itu menjadi lebih tajam. Juga kita bisa memberikan seolah-olah ada ruang di bagian dalam yang menunjukkan bahwa gambar tersebut seolah-olah real, menunjukkan bahwa itu gambar 3 dimensi yang benar-benar nyata. Ini adalah tampilan beberapa gambar pada era-era antara 2009 hingga 2015, dan itu sudah sangat memadai untuk melakukan pemeriksaan dengan detail pada saat itu. Hingga kemudian mendekati era-era 2020-an, kita menambahkan teknologi yang kita katakan sebagai HD Live atau HD Live. HD singkatan dari High Definition, di mana resolusinya benar-benar resolusi High Definition, cukup tajam. Jadi seolah-olah kita alat USG tersebut sudah menjadi suatu kamera yang bisa melihat dengan sangat jelas janin di dalam kandungan. Ini adalah contoh tampilan di mana kita melakukan perbedaan antara pemeriksaan USG standar, di mana kita bisa melakukan juga tambahan pencahayaan dengan teknologi komputer yang membantu untuk mengarahkan sudut cahaya dari tampilan mode 3 dimensi yang kita tambahkan ke dalam pemeriksaan.
Nah, seperti ini adalah contoh di mana kita bisa mengatur arah cahaya datang untuk bisa kita memberikan nilai tambah pada tampilan gambar yang sedang kita periksa. Saat ini kondisi ini sudah umum dilakukan untuk melihat wajah janin pada pemeriksaan standar. Nah, ini adalah contoh di mana kita bisa melakukan pemeriksaan secara otomatis, di mana alat memberikan beberapa pola cahaya dan kita bisa memilih mana yang kita kehendaki untuk kita setting pencahayaan apa yang menurut kita lebih memadai, itu kita bisa pilih. Nah, seperti ini kita bisa melakukan pemeriksaan dengan teknologi HD Live. Cukup tajam, menyerupai kondisi seperti bahkan seperti janin sudah lahir. Tapi tentunya sekali lagi pemakaian alat secanggih apapun harus dilambari juga dengan kemampuan dan kompetensi dari pemeriksanya, agar jangan sampai alat tersebut menjadi mubazir dan hanya sebagai suatu alat show off biasa. Jadi ini pemeriksaan dengan teknologi HD Live atau 4 dimensi dengan pencahayaan di mana kita bisa memilih pencahayaan itu dari sudut arah pandang yang bisa kita atur. Ini juga contoh dari pemeriksaan alat USG pada masa-masa sekarang di mana sudah memiliki kemampuan untuk mengatur pencahayaan sehingga gambaran jauh lebih halus dan lebih tajam. Tentunya tetap membutuhkan posisi janin yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan tersebut. Nah, ini adalah kondisi di mana kita melakukan teknologi HD Live atau High Definition Live. Secara real time kita bisa melihat kondisi janin dengan sangat jelas. Saat ini sudah lazim dilakukan, namun sekali lagi perlunya kita mengerti bahwa pemakaian alat seperti ini juga membutuhkan kompetensi dan keahlian agar benar-benar alat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh orang yang berkompeten. Beberapa kelainan wajah seperti yang kita lihat bisa kita temukan sejak dari dalam kandungan, dan kelainan-kelainan wajah ini ada yang beberapa bisa dikoreksi, namun ada juga yang tidak memungkinkan untuk dikoreksi. Secara embrio sebenarnya pembentukan wajah itu sudah terjadi sejak masa di dalam kandungan, sejak seawal hamil 7 minggu. Kita bisa melihat bagaimana wajah membelah secara bertahap, kemudian menjadi wajah dewasa seperti yang kita lihat saat ini. Beberapa kelainan di sini bisa ditemukan daerah hidung, seperti munculnya gambaran tulang hidung yang tidak terbentuk, tulang hidung yang menyerupai belalai, celah pada hidung, tumor hidung,
Ada juga kelainan di mana telinga tidak terbentuk atau telinganya kecil atau posisi telinganya melorot ke bawah. Ada juga kelainan pada bola mata seperti jarak bola mata yang berjauhan, namanya hipertelorisme, atau ada juga kelainan di mana kita katakan jarak bola mata terlalu berdekatan atau hipotelorisme. Lensa mata bayi katarak juga kadang bisa kita temukan. Kemudian struktur tempurung kepala seperti akrania atau anencefali ini bisa kita sering temukan juga. Kelainan pada bibir seperti bibir sumbing ini sering kita temukan juga. Berikut beberapa tumor-tumor pada daerah mulut itu bisa kita lihat. Beberapa sindrom seperti sindrom Beck-Wiedemann ini menyerupai hampir seperti trisomi 21 atau Down syndrome, di mana bayi ini terus-menerus lidahnya terjulur keluar. Jadi lidahnya ini bersifat menetap menjulur keluar dan tidak dapat masuk ke dalam. Biasanya juga disertai dengan keterbelakangan mental pada si bayinya kelak. Ada juga kelainan seperti Golder-Hair syndrome, di mana bentuk wajah ini tidak simetris. Namun bayi ini dapat hidup dengan normal dan tidak mengalami gangguan dari bawaan mental. Jadi ini bisa hidup dengan normal. Ini adalah contoh kasus Golder-Hair syndrome dengan bentuk wajah yang tidak simetris. Ada lagi kasus yang namanya Cornelia de Lange. Ini karakteristiknya bulu mata yang tebal, kemudian ada celah bibir, kadang tangan tidak terbentuk, ada abnormalitas dari tungkai dan kadang disertai keterbelakangan mental. Nah, ini adalah contoh beberapa tampilan 3 dimensi dari adanya kutil pada telinga. Di sini kita bisa lihat tonjolan kutil, kemudian bibir sumbing, celah bibir, ini kita bisa lihat dengan jelas pada tampilan 3 dimensi. Ada juga kasus yang kita namakan Harlequin fetus. Ini baru juga saya temukan, cukup langka kasusnya, jarang sekali muncul, jadi menyerupai bayi tanpa kulit yang pecah. Kasusnya sangat langka tapi kadang kita temukan. Kasus Down syndrome ini menjadi momok pada ibu-ibu hamil karena banyak sekali muncul berkaitan dengan faktor usia ibu. Semakin usia ibunya tua, semakin dia berisiko memiliki kelainan trisomi 21 atau Down syndrome. Karakteristiknya adalah sudut mata bayi yang naik ke atas atau istilahnya upslanting palpebra. Jadi sudut matanya ini kita katakan lebih sipit atau lebih meningkat ke atas, naik upslanting. Ini bisa kita amati kalau kita melakukan pemeriksaan itu dengan hati-hati. Pemeriksaan standar 2 dimensi kita bisa melihat juga kelainan-kelainan tersebut. Jadi tidak selalu harus dengan 3 dimensi. Namun 3 dimensi juga memberikan tambahan apabila kita melakukan pemeriksaan wajah dengan kelainan-kelainan yang sulit ditemukan dengan teknologi standar. Namun sekali lagi, jangan lupa perihal kompetensi dan keahlian, karena sekalipun alat ini begitu sophisticated, namun apabila kita tidak melakukannya dengan teliti, maka hasilnya pun percuma dilakukan. Di sini kita bisa melihat tampilan telinga,
gambaran telinga yang normal atau telinga yang lebih kecil, tergantung dari pemeriksaan kita, bisa kita lihat dan kita temukan. Nah, ini adalah tampilan dari 4 dimensi standar pemeriksaan yang sudah cukup sekali bisa kita lakukan dengan teknologi HD Live. Tentunya dengan alat yang semakin berkembang bertahun-tahun kemudian, maka ketajaman alat itu akan semakin tajam. Namun tentunya investasi pemakaian alat harus dibarengi dengan keahlian dan kemampuan dari si operator yang melakukan pemeriksaan tersebut. Dulu saya pernah melakukan penelitian bagaimana kita mengakses 4 dimensi pada pemeriksaan tingkah laku bayi selama masih menempuh pendidikan sebelum mengambil pendidikan doktoral. Jadi kita menentukan korelasi hubungan antara tingkah laku bayi dalam kandungan dengan pemeriksaan yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya pada kondisi bayi kembar seperti ini, kita bisa melihat interaksi antara kedua janin kembar. Kemudian kita amati antara keduanya untuk melihat adanya intertwin interaction. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus-kasus di mana kemudian kita melakukan publikasi. Jadi tidak hanya kita melakukan penelitian, pemantauan, tapi kita juga harus mempublikasikan apa hasil penelitian kita tersebut. Ini yang pernah kita lakukan beberapa tahun silam. Jadi keuntungannya sebenarnya dari pemeriksaan 4 dimensi, ya kita bisa melihat dengan lebih jelas dan membuat orang tua lebih mudah untuk menjelaskan, menerima kondisi apa yang kita lihat, tentunya apabila itu dilakukan dengan teliti dan benar. Sekali lagi, apabila kondisi tersebut tidak dilakukan secara teliti namun hasilnya hanya ala kadar, maka itu juga percuma saja dilakukan. Jadi kita bisa membantu orang tua untuk lebih menjelaskan kondisi-kondisi apa yang terjadi. Jadi jangan sampai kita sudah melakukan pemeriksaan yang sophisticated namun ternyata hasilnya tetap masih meleset jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, bidang fetomaternal berperan penting dalam melakukan pemeriksaan screening kelainan bawaan janin sejak trimester pertama, trimester kedua, dan kondisi-kondisi tersebut bisa kita lihat dalam kandungan. Jadi beberapa pemeriksaan apabila hanya memungkinkan dengan teknologi standar itu pun tidak masalah, sejauh itu dilakukan dengan benar dan sesuai kompetensi pemeriksanya. Berikut ada contoh dari intertwin pregnancy, di mana kedua bayi ini saling berdekatan, berinteraksi, kedua bayi kembar ini. Jadi demikian yang bisa sampaikan perihal pemeriksaan wajah
dalam kehamilan sejak trimester pertama sampai trimester akhir. Rekan-rekan bisa juga melihat pada YouTube ataupun Instagram yang kadang berkala saya update untuk memberikan beberapa pemeriksaan kasus-kasus normal maupun abnormal dalam kehamilan. Dan selebihnya bila ada yang ditanyakan bisa melakukan pemeriksaan pada rumah sakit terdekat. Terima kasih atas perhatiannya.